Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya buat bantu channel ini. Sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kita bagus. Pada video kali ini, gue akan membahas nasib pembangunan IKN di era pemerintahan Pak Prabowo. Progres pembangunan IKN saat ini masih belum jelas, apakah tetap dilanjutkan pembangunannya atau ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Mengingat keterbatasan anggaran di era pemerintahan Pak Prabowo, yang sedang gencar melaksanakan program makan bergizi gratis untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Kita semua tahu bahwa program makan bergizi gratis ini menguras banyak biaya, efisiensi anggaran di berbagai kementerian, dan pemangkasan anggaran-anggaran yang tidak efisien menjadi pilihan pemerintah untuk dapat mengalokasikan dana buat program makan bergizi gratis. Efisiensi anggaran ini tentu berdampak pula pada beberapa proyek infrastruktur yang sedang dibangun pemerintah, termasuk proyek IKN. Proyek ambisius yang digagas Pak Jokowi ini terancam mangkrak karena tidak mendapat prioritas anggaran di era pemerintahan Pak Prabowo. Pemerintahan Pak Jokowi dulu ngotot membangun ibu kota baru dengan dalih bahwa Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara karena masalah kemacetan, banjir, serta kepadatan penduduk. Bukan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah di Jakarta, Pak Jokowi malah memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang tentunya akan menimbulkan masalah baru ke depannya. Terlebih lagi, urgensi pembangunan ibu kota baru ini terkesan dipaksakan oleh Pak Jokowi. Berdasarkan pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa proyek IKN ini direncanakan tanpa menggunakan pembiayaan dari APBN. Pembiayaan IKN ini hanya bersumber dari investasi asing. Namun faktanya tidak demikian. Proyek pembangunan IKN ini sama sekali tidak menarik bagi para investor asing. Padahal pada waktu itu Pak Jokowi pernah memberi pernyataan ke media bahwa banyak investor yang ngantri mau masuk ke IKN. Kalau investor asingnya pada ngantri, Pak Jokowi nggak perlu repot-repot berkeliling ke berbagai negara untuk menjajakan proyek ambisiusnya ini. Setelah mengunjungi berbagai negara seperti Qatar dan Cina, tapi tidak ada satupun investor dari negara tersebut yang mau berinvestasi ke proyek IKN. Mau heran tapi Pak Jokowi, yang dimana selalu memberi pernyataan A, tapi fakta yang terjadi di lapangan justru B. Kan kita sebagai rakyat juga bingung, kok bisa ada presiden yang pernyataan dan kebijakannya tidak sesuai. Proyek ambisius Jokowi ini sangatlah besar biaya pembangunannya, yang bisa mencapai angka 450-an triliun di tengah rendahnya penerimaan pajak dan terus membengkaknya pembayaran bunga utang pada waktu itu. Kenapa proyek IKN ini tetap dikerjakan oleh Pak Jokowi? Padahal pembangunan IKN tidak memberikan dampak real terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Beginilah jadinya kalau proyek pembangunan infrastruktur berskala besar tanpa melalui perencanaan dan proses diskusi publik yang benar dengan para ahli. Dengan adanya pembangunan proyek IKN, masyarakat ada di Kalimantan yang sudah menempati wilayah di area IKN terancam kehilangan tempat tinggal mereka, serta kekhawatiran berbagai pihak terkait meluasnya kerusakan hutan akibat pembangunan ini. Meskipun sudah diperingatkan berbagai pihak tentang resiko finansial dan lingkungan terkait proyek pembangunan IKN, Pak Jokowi tak bergeming dan tetap melanjutkan niatnya untuk membangun IKN. Pembangunan proyek IKN ini direncanakan dalam 5 tahapan pembangunan. Tahap pertama dimulai pengerjaannya pada tahun 2022 sampai tahun 2024, yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar pendukung seperti jaringan listrik, sanitasi air, infrastruktur telekomunikasi, dan pengolahan limbah sampah rumah tangga. Selain membangun infrastruktur dasar, pada tahap pertama ini juga ada pembangunan istana presiden, perkantoran untuk para menteri, dan perumahan di kawasan inti pemerintahan untuk para ASN. Untuk pembangunan tahap kedua direncanakan pada tahun 2025 sampai tahun 2029, yang berfokus pada pembangunan transportasi umum, berbagai sarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pada tahap ketiga, pembangunan direncanakan pada tahun 2030 sampai tahun 2034, dengan fokus pembangunan kawasan industri dan penguatan kota berbasis teknologi. Kemudian untuk tahapan pembangunan keempat dan kelima yang dimulai pada tahun 2035 sampai tahun 2045, berfokus pada pengembangan wilayah Kalimantan untuk menjadikan IKN sebagai kota dunia untuk semua.
Dengan tahapan pembangunan yang begitu lama, akankah proyek IKN bisa diselesaikan? Kelihatan mustahil memang. Menyelesaikan pembangunan IKN di wilayah Kalimantan, mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini, publik menantikan solusi dari pemerintahan Pak Prabowo untuk dapat melanjutkan proyek IKN, agar proyek ini tidak terbengkalai dan mangkrak seperti proyek Hambalang di era Pak SBY. Waktu kampanye Capres pun, Pak Prabowo berkomitmen akan melanjutkan pembangunan yang digagas di era pemerintahan Jokowi, termasuk IKN. Di tengah keterbatasan anggaran negara dan janji kampanye memberi makan bergizi gratis untuk anak-anak di seluruh Indonesia, pemerintahan Pak Prabowo juga dihadapkan dengan masalah pembangunan proyek IKN yang tidak ada kejelasan mengenai sumber pembiayaannya. Fokus alokasi anggaran negara saat ini ditujukan untuk menunjang pemenuhan makan bergizi gratis, serta beberapa program untuk swasembada pangan dan energi. Akibat pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, serta peningkatan utang negara yang naik signifikan di era Pak Jokowi selama 10 tahun, membuat pemerintahan Pak Prabowo kesulitan dalam merealisasikan program-program kerjanya. Karena keterbatasan biaya, adanya efisiensi anggaran di berbagai sektor ini juga merupakan langkah yang memang harus diambil pemerintahan Pak Prabowo, agar penggunaan belanja negara bisa memberikan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat. Selain itu, pemblokiran sementara dana pembangunan IKN juga sudah sangat tepat. Apabila Pak Prabowo masih tetap melanjutkan proyek pembangunan IKN, hal tersebut akan sangat sia-sia karena tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Langkah berani Pak Prabowo ini pun sangat beresiko terhadap masa depan kelanjutan proyek IKN. Proyek yang biaya awal pembangunannya sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah mencapai 75 triliun, dan tersebut diambilkan dari APBN, karena memang dari awal proyek ini tidak menguntungkan bagi para investor. Sungguh ironis memang, uang pembangunan IKN dari pajak rakyat ini tidak berdampak secara luas bagi kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat. Sangat disayangkan, dana sebesar itu hanya digunakan untuk membangun pusat pemerintahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir pejabat, tanpa memperhatikan kondisi perekonomian rakyat di bawah yang makin sulit karena harga kebutuhan pokok makin melejit.